Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih dalam Kitabut Taubah, bab yang ke-9, yaitu babu hadithi taubati Ka'ab bin Malik wa sahibai. Bab tentang taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya. Nah, di sini dulu juga sudah kita kaji ketika kita mengkaji Riyadhus Shalihin. Baik, kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Ka'ab bin Malik radhiyallahu an qala. Hadis tentang Ka'ab bin Malik. Dia katakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha. Saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu peperangan pun yang Rasul perang padanya, illa fi ghazwati Tabuk, kecuali dalam perang Tabuk. Ghaira anni, hanya saja saya, kuntu takhallaftu fi ghazwati Badrin, saya tertinggal dalam perang Badar. Walam yu'atib ahadan, tapi Nabi tidak mencela seorang pun takhallafa anha, yang tidak ikut, yang tertinggal dari perang Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu aira Quraisy, Nabi mencari kafilah Quraisy, hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwihim, hingga Allah mempertemukan mereka dan musuh mereka, fi ghairi mi'ad, bukan pada waktu atau tempat yang dijanjikan. Dan walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau aku ikut mengikuti Lailatul Aqabah, malam Aqabah, yakni saya ikut Bai'atul Aqabah. Hina tawathaqna 'alal Islam, ketika kami berjanji atas Islam. Wa ma uhibbu annali biha masyhada Badrin, dan saya tidak suka kalau itu ditukar dengan perang Badar. Wa in kanat Badrun adzkara fin nasi minha, sekalipun Badar itu lebih dikenang manusia darinya. Baik, saya ulangi lagi dari awal. Jadi Ka'ab bin Malik ini menceritakan bahwa sesungguhnya dia tidak pernah tertinggal dari satu peperangan pun di mana Rasulullah berperang, kecuali satu, perang Tabuk. Ini dia tidak ikut. Nah, inilah nanti akan dijelaskan di dalam hadis ini, kenapa dia tidak ikut dalam perang Tabuk. Tabuk itu kalau dari Madinah itu kayaknya ke arah sana, di ke perang melawan orang-orang Romawi. Jadi dia katakan bahwa dia tidak ikut dalam perang Tabuk. Lalu satu lagi dia katakan, ghaira anni kuntu takhallaftu fi ghazwati Badrin, ya tapi saya juga tidak ikut dalam perang Badar. Apa bedanya?
kalau dalam perang Badar itu Nabi tidak mencela orang yang tidak ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena perang Badar itu terjadinya tidak pada waktu yang ditentukan. Jadi tahu-tahu mereka menyerang, nah situ ada yang siap, ada yang tidak. Nah, itu yang Ka'ab katakan innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu 'ira Quraisy. Nabi keluar di perang Badar itu karena mencari kafilah Quraisy. Jadi begini, ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa ada orang-orang yang tidak senang dengan Islam, baik itu dari non-muslim atau dari orang-orang munafik. Itu menuduh bahwa umat Islam itu penyamun, gitu ya. Ya sampai sekarang juga ada orang-orang yang lahiriahnya muslim tapi setiap membahas Islam itu nadanya untuk menghina atau menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, itu orang munafik sebetulnya. Dan padahal tidak seperti itu kejadiannya. Kondisinya waktu itu adalah kondisi perang. Di hukum manapun yang berlaku di seluruh dunia, bahwa dalam kondisi perang itu boleh merampas. Jadi ada istilah rampasan perang, ada ghanimah, ada salab dan seterusnya. Nah, demikian juga waktu itu. Nah, keadaannya memang keadaan perang. Kok bisa kita katakan keadaan perang? Ya, yang mengumumkan, explain tentang perang itu Abu Jahal. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Rasul kan selama 3 malam di Gua Thur, itu sembunyi. Jadi Masya Allah itu strategi yang luar biasa, ya sudah barang itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu orang Mekah kalau mau ke Madinah itu dari Madinah ke timur lalu ke utara, itu jalan yang mereka biasa lalui. Kemudian Rasul tidak menempuh jalan itu, dari Mekah ke selatan. Nah, sembunyi dulu di Jabal Thur selama 3 malam. Kenapa? Karena begitu Rasul keluar dari Mekah, heboh seluruh Mekah. Dan mereka kenapa? Berusaha untuk mencegah Rasul hijrah ke Madinah. Karena mereka tahu kalau Rasul berhasil lolos ke Madinah, maka di sana nanti akan terbentuk satu kekuatan yang dahsyat yang mengancam eksistensi ini kekuatan orang-orang Quraisy tadi. Mereka sudah perhitungkan itu. Karena itu mereka berusaha untuk menghalangi jangan sampai Rasul lolos ke sana. Dan Rasul juga sudah tahu itu. Maka sebelum hijrah Rasul kan mengadakan pembicaraan 4 mata dengan Abu Bakar. Ada Aisyah dan Asma, Nabi suruh pergi itu. Mereka anak saya ya Rasul, suruh pergi. Karena Nabi mau bicara berdua. Nah, ternyata Nabi membicarakan strategi ketika hijrah nanti. Baik itu hari hanya Nabi hijrah, nah Nabi ke selatan. Selama 3 hari 3 malam orang heboh di Mekah bahwa Muhammad keluar dan seterusnya. Nah, di situ Abu Bakar yang mengumumkan siapapun yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan dapat hadiah 100 ekor onta. Nah, itulah i'lan, pengumuman perang yang diumumkan oleh oleh Abu Jahal. Jadi kondisinya kondisi perang. Terus Nabi sembunyi 3 hari 3 malam di dalam Gua Thur yang sama-sama sering kita bacalah kisahnya. Nah, setelah 3 hari 3 malam baru Nabi ke barat
ke tepi Laut Merah. Dan sampai situ terus menelusuri pantai ke utara. Ke utara baru belok kanan ke Madinah. Nah, itu hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, tuh para sahabat setiap hari mengadakan patroli. Nah, patroli itu satu untuk unjuk kekuatan ke orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Yang kedua ya untuk menjaga keamanan karena dalam kondisi terancam. Nah, suatu ketika kayak ada hadis itu yang siapa Ubaidah ibnul Jarrah itu yang memimpin 300 orang sampai ke Laut Merah, lalu mereka kelaparan, lalu mendapatkan kayak ikan yang paling gede itu ikan apa namanya? Ikan paus, al-ambar, kalau Arab katakan al-ambar. Nah, itu terdampar di pantai. Nah, itu dalam rangka patroli tadi. Nah, suatu ketika para sahabat patroli di sebelah barat di Madinah bagian barat. Nah, di sini kafilah yakni dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan pulang dari Syam. Syam kan Palestina, Syria dan sesuatu dulu disebut Syam. Jadi membawa barang dagangan di lembah yang ada di bawah tuh. Kemudian umat Islam di atas lagi patroli, dilihat kafilah Abu Sufyan dikejar oleh umat Islam. Ya karena kondisinya kondisi perang. Nah, kemudian mereka lolos bisa kembali sampai ke Mekah. Nah, sampai di Mekah, nah itu kalau Abu Sufyan katakan udahlah nggak usah perang, Muhammad sudah kembali ini ke Madinah. Nah, si Abu Jahal yang ngotot bersikeras untuk tetap perang. Jadi yang mengobarkan perang Badar itu Abu Jahal. Kemudian Rasulullah SAW juga melakukan penyelidikan sendiri. Rasul sendiri dengan beberapa sahabat. Nabi datang dari Madinah itu ke selatan, ke daerah antara Mekah dan Madinah. Itu yang ketemu seorang pengembala, lalu ditanya, Pak gimana Pak kabarnya, Mekah gimana nih, Madinah gimana nih? Enggak, Anda kasih tahu dulu dong siapa Anda. Iya nanti saya kasih tahu. Dijelasin nih Abu Jahal datang dengan 1000 tentara. Setiap hari potong 9 sampai 10 ekor onta buat konsumsi mereka. Jadi mereka datang dengan kesombongan dan seterusnya. Dan kemudian Nabi mau pulang. Tadi katanya mau dikasih tahu siapa Anda? Ya, saya kasih tahu. Ana benu abi wa ummi. Aku anak bapakku dan juga anak ibuku. Nggak bohong kan Nabi ya? Ya benar. Anak siapa? Anak emak, anak bapak. Ya benar. Nah, itu tauriah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, kemudian terjadi perang Badar tadi tiba-tiba. Maka ada beberapa sahabat yang tidak ikut perang Badar karena mendadak seperti itu. Maka Nabi tidak mencela. Ya dibiarkan saja yang yang tidak ikut dalam perang Badar. Tapi beda dengan perang Tabuk. Perang Tabuk yang nggak ikut perang ya dicela oleh Rasul. Sebab para ulama itu berpendapat ketika Rasul berangkat perang semuanya harus ikut kecuali yang diizinkan, kayak yang dijadikan sebagai imam dan seterusnya, atau orang-orang tua, anak-anak memang diizinkan untuk tidak ikut perang. Orang yang sudah tua banget, kalau tua-tua ini saya tetap disuruh keluar untuk perang. Nah, ini kejadiannya pada perang Tabuk. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik tadi nggak ikut perang, maka dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya lanjutkan. Ini hadisnya panjang banget. Nanti kalau nggak selesai ya yang akan datang, insyaallah. Baik, saya lanjutkan. Nah, tetapi Ka'ab bin Malik tadi katakan biarin deh perang Badar saya nggak ikut. Tapi saya kan ikut Bai'atul Aqabah. Nah, saya
tidak suka kalau diganti. Maksudnya dia lebih bangga karena ikut Bai'atul Aqabah. Nah, meski Badar al-Kar linnasi lebih disebut-sebut, dikenang oleh manusia. Karena bagi dia Bai'atul Aqabah itu juga luar biasa kan. Bai'atul Aqabah itu terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gampangnya dakwahnya tidak diterima kecuali oleh sedikit orang saja kan di Makkah. Maka Nabi berusaha untuk mencari terobosan. Pertama ditemui tokoh orang-orang Madinah yang sedang melakukan ibadah haji. Jawabannya macam-macam. Ada yang menolak halus, ada yang menolak kasar, kayak Musailamah Al-Kadzab itu keras jawabannya. Nabi sabar. Tahun berikutnya, musim haji berikutnya, Nabi mencoba mendekati beberapa orang Yathrib, orang Madinah tadi. Akhirnya di tengah malam Nabi berhasil membaiat 12 orang. Tahun berikutnya 72 orang, jadi lebih banyak lagi. Karena di Madinah perkembangan dakwah itu subur. Jadi tahun berikutnya 72 orang. Jadi makin banyak orang Madinah yang masuk Islam. Nah, Ka'ab bin Malik ini ikut dalam Bai'atul Aqabah tadi. Dalam Bai'atul Aqabah itu siapa yang menyerahkan Rasul? Abbas. Padahal Abbas kan masih musyrik. Jadi Abbas bin Abdul Muttalib katakan, saudara-saudara, pemuda ini tidak diterima oleh kaumnya. Apa kalian mau terima? Ya, kami mau. Kalian tahu akibat dari perkataan kalian tadi? Tahu, kami paham. Apa itu? Kami mungkin harus kehilangan harta, keluarga, anak, bahkan diri kami sendiri karena membela Muhammad. Nah, itu isi dalam Bai'atul Aqabah tadi. Kemudian Rasulullah SAW diserahkan kepada kalau terjadi sesuatu mereka akan lindungi. Nah, di Mekah itu kan sudah ada, di Madinah sudah ada 2 orang yang diutus Rasul untuk berdakwah. Di waktu Bai'atul Aqabah itu mereka minta 2 guru lah, dikirimlah Mus'ab bin Umair, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Baik, jadi Ka'ab bin Malik merasa lebih bangga karena dia ikut Bai'atul Aqabah. Biarin deh, saya nggak ikut perang Badar, meski perang Badar itu lebih dikenang ya, sampai sekarang kan perang Badar sangat dikenang. Padahal kalau dari segi kuantitas itu 1000 orang lawan 300 orang kan tidak banyak ya, kayak tawuran ya. Nah, kenapa dikenang? Karena itu perang saudara. Yang menjadi batas adalah akidah. Ada anak perang sama bapak, abang sama adik. Abang sama adik Ali bin Abi Thalib di pihak Rasul, Aqil bin Abi Thalib di pihak orang musyrik. Mertua sama mantu ya Rasul, mantunya yaitu Abul As itu masih berada di pihak orang-orang musyrik. Dan di perang Badar itu terbunuhlah Abu Jahal. Jahal yang mengobarkan, dia yang terbunuh. Begitu kepalanya dibawa menghadap Rasul oleh Ibnu Mas'ud, apa kata Rasul? Hada fir'aunu hadhil ummah. Ini adalah Fir'aunnya umat ini. Baik, saya lanjutkan ini tentang Ka'ab bin Malik. Kemudian kenapa dia dalam perang Tabuk tidak ikut? Padahal semua peperangan diikuti kecuali 2 ini saja, perang Tabuk dan perang Badar. Kana min khabari anni lam akun qattu aqwa wala aisar hina takhallaftu anhu fi tilkal ghaza. Di antara berita tentang aku bahwa aku ini tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mudah. Lebih mudah maksudnya duitnya lagi banyak lah gitu. Jadi sebetulnya saya nggak pernah merasa badan paling kuat, paling sehat, kemudian lapang gitu.
sebagaimana saya tertinggal dalam perang itu. Jadi sebabnya bukan karena badannya sakit, bukan juga karena nggak punya duit. Wallah, demi Allah, majtama'at indi qablahu rahilatani qattu. Demi Allah, sebelumnya tidak pernah terkumpul padaku dua kendaraan sama sekali. Jadi dia bisa membeli dua kendaraan untuk perang Tabuk tadi. Sebelumnya nggak pernah dia seperti itu. Hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwati, hingga aku mengumpulkan dua kendaraan itu pada perang tersebut. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Dan biasanya itu ya, Rasul tidak menginginkan perang atau tidak hendak perang kecuali Nabi menutup dengan yang sebagian. Apa maksudnya? Dalam perang-perang sebelumnya Nabi itu nggak pernah buka semua-muanya, enggak. Saya nanti ada hal yang secret yang dijaga, yang nggak diumumkan kepada sahabat. Coba contohnya perang Khaybar saja. Perang Khaybar itu besok perang. Nah sekarang diumumkan, besok bendera ini aku akan berikan kepada orang yang yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Yaftahullahu ala yadi Allah memberikan kemenangan ala yadaih melalui perantaraan dua tangannya, yakni melalui dia Allah berikan kemenangan pada umat Islam. Jadi Nabi belum tunjuk dalam perang Khaybar itu. Besok perang panglimanya siapa belum ditunjuk. Kan ditutup berarti sama Nabi. Enggak semua dibuka. Loh kok bisa? Jadi panglima mendadak begitu. Nah itu pelajaran bagi kita. Jadi kalau para sahabat, jangankan jadi panglima, jangankan jadi prajurit, jadi panglima pun siap. Kalau kita, jangankan jadi panglima, jadi prajurit juga nggak siap. Kenapa? Mainannya, kalau dulu catur, dibilang pinter perang, kalau apa? Mainannya yang kayak begini. Catur, kalau sekarang HP, macam-macam. Ya nggak pinter-pinter. Nah, padahal perintahnya ketika dalam keadaan aman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan untuk menghadapi mereka. Nah, kita kan nggak ada yang edat. Kalau terjadi baru gerabak-gerubuk. Nggak ada yang edat umat Islam, jarang lah. Tapi setiap ada masalah yang disalahin selalu umat Islam ya. Mana ada umat Islam main HP kerjaannya sama begadang. Nah, jadi padahal perintahnya begitu. Kalau sahabat siap, jangankan jadi prajurit, jadi panglima juga siap. Nah begitu pagi hari yang Nabi cari ternyata, padahal di malam tuh sahabat-sahabat pada ini pengen diangkat jadi panglima, termasuk Umar. Kenapa? Kata Umar, saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan sebagaimana saat itu. Karena Rasul katakan tadi, dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul mencintainya, Allah akan berikan kemenangan melalui dua tangannya. Kemudian Umar mondar mandir malam tuh bolak balik, maksudnya biar dipanggil sama Rasul, biar ditunjuk jadi panglima. Tapi ternyata begitu masuk waktu pagi, Nabi tanya, Aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Huwa yashtaki ainai, dua matanya sakit ya Rasul. Lalu dipanggil, diludahi, didoakan, sembuh. Nah, dan Ali lah yang diangkat sebagai panglima. Nah ini contoh bahwa dalam peperangan-perang yang lain biasanya nggak dibuka semuanya, nggak. Ada hal tetap yang ditutup oleh Rasul karena itu menyangkut strategi perang. Tapi beda dengan di perang Tabuk. Hatta kanat tilkal ghazwah, hingga adalah perang itu yaitu perang Tabuk, ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Nabi perang di perang Tabuk itu
dalam keadaan panas yang sangat panas terik. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wa aduwan katsira. Nabi menghadapi safar, jarak yang jauh, musuh yang banyak. Jadi musuh yang mau dihadapi banyak. Perang Tabuk. Fa jallalil muslimina amrahum, maka Nabi menjelaskan kepada kaum muslimin amrahum, urusan mereka, liyata'ahabu uhbata ghazwihim, supaya mereka mempersiapkan persiapan perang mereka. Jadi kalau di perang Tabuk itu dijelaskan semuanya oleh Rasulullah SAW. Fa akhbarahum biwajhihi alladhi yurid, Nabi beritahu mereka tentang arah yang dikehendaki oleh Nabi. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsir, orang-orang muslim bersama Rasul itu banyak waktu itu, jumlah tentaranya banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafiz, mereka tidak dapat dihimpun oleh buku ini, daftar ini. Jadi perang-perang sebelumnya itu semuanya dicatat itu. Ya, perang Badar siapa yang akan ikut perang, fulan bin fulan dan seterusnya, semuanya disebutkan. Maka kalau kita lihat di kitab-kitab hadis juga jelas, yang tidak ikut perang Badar nih, yang syahid ini, semuanya dijelaskan. Tapi perang Tabuk nggak mungkin karena terlalu banyak umat Islam. Ya kalau sekarang kan gampang, biar 1 juta orang juga gampang. Tapi waktu itu kan tidak mudah untuk mencatat sekian banyak orang tadi. Kemudian qala Ka'bun, lalu Ka'ab melanjutkan ceritanya. Fama rajulun yuridu ayyataghayyaba, tidak ada seorang lelaki pun yang ingin tidak hadir, illa dhanna an sayakhfi lahu ma lam yanzil fihi wahyullah. Pasti dia, kecuali dia menduga bahwa pasti tidak akan diketahui, akan tersembunyi selama tidak turun wahyu. Maksudnya begini, karena banyaknya umat Islam yang ikut perang, kata Ka'ab, kalau ada yang pengen tidak ikut perang, pasti dia mengira saya nggak ikut juga nggak akan diketahui oleh Rasul, kecuali kalau turun wahyu. Baik, kemudian wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwah, Nabi perang di peperangan itu hina tabatit thimar wadhilal, ketika buah-buahan sedang matang, sudah tua, wadhilal maksudnya di musim buah, musim bukan semi ya, pokoknya rimbun lah waktu itu itu keadaan yang sangat disukai oleh umat Islam itu. Wa tajahaza Rasulullah wal muslimuna ma'ah, Rasul dan orang-orang muslim bersiap-siap bersamanya. Jadi sebelum perang rupanya di satu tempat mereka berkumpul untuk mempersiapkan persiapan perang. Fatafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahum, kata Ka'ab, mulailah aku berangkat untuk mempersiapkan diri bersama dengan, untuk bersiap-siap menghadapi mereka. Tapi ternyata yang lain sibuk mempersiapkan untuk perang, dia tidak melakukan apa-apa. Fa'arji'u walam aqdi syai'an, aku pulang dan aku tidak menyelesaikan suatu pun. Orang pada siap-siap, dia datang, dia pulang ke rumah nggak ngapa-ngapain. Fa'aqulu fi nafsi, lalu aku katakan dalam hatiku, ana qadirun alaih, saya mampu melakukannya. Falam yazal yatamada bi hatta shtadda bin nasil jiddu, dan hal itu berlarut-larut atau berlalu lama, hatta shtadda bin nasil jiddu, hingga manusia sudah sungguh-sungguh, maksudnya persiapannya hampir kelar. Sahabat yang lain, si Ka'ab ini tetap tidak berbuat apa-apa. Maka fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah, maka di pagi hari Rasul dan orang-orang muslim bersamanya, walam aqdi min jihazi syai'an,
aku tidak menyelesaikan persiapanku sedikit pun. Fakultu, lalu aku katakan, atajahazu ba'dahu biyaumin aw yaumain. Biarlah saya bersiap-siap sesudah ini, mereka berangkat ini sehari atau 2 hari. Tsumma alhaqum, kemudian aku akan nyusul mereka. Fa ghadautu, aku pun berangkat. Ba'daan fasalu li atajahaz. Kemudian saya berangkat setelah pengen bersiap-siap. Faraja'tu, tapi aku pulang juga. Walam aqdi syai'an, saya tidak menyelesaikan suatu pun. Wallahu alam, ini apa yang ada di benak Ka'ab bin Malik ini. Bolak-balik sampai Rasul berangkat juga tetap tidak melakukan suatu. Tsumma ghadautu, kemudian aku berangkat. Tsumma raja'tu, kemudian aku pulang. Walam aqdi syai'an, belum menyelesaikan suatu pun. Falam yazal bi hatta asra. Kemudian itu terus berlalu padaku sampai mereka berjalan cepat, yakni mereka sudah semakin jauh. Wa tafaratal ghazwu wa hamamtu an artahila fa udrikahum, dan saya pengen naik kendaraan dan menyusul mereka. Walaitani fa'altu, dan duhai, kenapa saya tidak melakukan hal itu. Falam yuqaddar lidzalik, tidak ditakdirkan itu. Jadi dia berangan, falaitani fa'altu, andai saja saya lakukan itu, ternyata tidak ditakdirkan untukku. Nah, ini dosa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Dia tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW, padahal tidak ada sabab. Kan karena dia ini aja, ya nggak tahu, mundar mandir ke tempat orang siap-siap, pulang lagi, datang lagi, pulang lagi. Umat Islam sudah berangkat, tetap dia tidak melakukan sesuatu pun. Nah, setelah itu fakuntu idza kharajtu finnas, maka adalah aku, kalau aku keluar di tengah-tengah manusia, ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuftu fihim, lalu aku berkeliling di tengah-tengah mereka, maka ahzanani, membuat aku bersedih, anni la ara illa rajulan maghmusan alaihi bin nifaq, saya lihat bahwa aku ini tidak lain adalah seorang lelaki yang yang terduga berada dalam kemunafikan, yang dituduh sebagai orang munafik. Jadi saya itu dia sedih, kalau dia keliling di tengah-tengah manusia, dia memandang dirinya itu sosok seorang lelaki yang dituduh sebagai orang munafik. Au rajulan mimman adzarallahu minadh-dhu'afa, atau aku termasuk orang yang seorang lelaki yang dikasih udzur, dikasih alasan, dikasih maaf oleh Allah karena termasuk du'afa. Padahal dia segar bugar, dia anak muda segar bugar. Ya, saya cuma kayak orang yang dikasih udzur karena sakit, karena tua renta dan seterusnya. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Rasul tidak ingat-ingat aku hingga sampai di Tabuk. Nah, ini mungkin sahabat lain yang menceritakan bahwa Rasul tidak sebut-sebut soal Ka'ab. Begitu sudah di Tabuk, faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, Nabi bersabda ketika Nabi duduk di tengah-tengah kaum yang ada di Tabuk. Nabi katakan, ma fa'ala Ka'ab, apa ya yang dilakukan Ka'ab ini, lagi ngapain nih si Ka'ab nih? Faqala rajulun min Bani Salimah, lalu ada seorang lelaki dari Bani Salimah mengatakan, ya Rasulullah, habasahu burdah wa nadhruhu fi itfi, dia lagi ditahan oleh burdahnya dan asyik memperhatikan 2 ujung burdahnya. Itu bahasa sindiran. Nih punya burdah baru ya Rasul, dia lagi nih asyik memperhatikan burdahnya dan ngeliatin ujung burdahnya. Itu kan bahasa sindiran yang tajam. Faqala Mu'adz, lalu berkatalah Mu'adz bin Jabal, bi'sa ma qulta,
betapa buruk yang kau katakan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan. Kami tidak mengetahui padanya kecuali kebaikan. Yani ya Rasul, yang kami tahu dia orang baik-baik gitu. Dan fasakata Rasulullah SAW, Nabi pun diam. Lalu qala Ka'b bin Malik, Ka'b bin Malik katakan, falamma balaghani, maka ketika sampai berita kepadaku, annahu tawajjaha qafilan, bahwa Nabi sudah bersiap-siap untuk pulang ke Madinah, hadarani hammi, maka datanglah kepadaku kecemasanku, kesedihanku. Begitu dengar berita nih Rasul sudah siap-siap mau pulang ke Madinah, dia mulai sedih. Wa tafiqtu atadzakkarul kadzib, mulailah aku mencari-cari kebohongan. Wa aqul, dan aku katakan yakni dalam hati, bima akhruju min sakhatihi ghadan, dengan alasan apa biar aku keluar dari murka Rasul besok, biar saya nggak dimarahi Rasul, alasan apa ya? Dia mikirin, mau cari-cari alasan, mau berbohong. Wasta'antu ala dzalika bikulli dhi ra'yin min ahli, dan saya minta tolong dalam hal itu terhadap setiap orang yang pintar lah, yang kulli dhi ra'yin min ahli, dari keluargaku. Jadi dia berusaha untuk bohong. Nanti kalau Rasul datang dia mau bohong, mau alasan begini begitu, tetapi Allah berikan petunjuk. Falamma qila, maka tatkala dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman, Rasul sudah hampir tiba nih. Begitu dikasih tahu Rasul sudah datang, zaha anil batil, hilanglah kebatilan itu dariku. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya. Orang semua pernah melakukan dosa, tapi bagaimana biar dapat ampunan Allah? Jangan bohong. Orang kalau mau diampuni Allah itu jujur. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah zalim terhadap diri kami sendiri. Ini sih ya Allah, saya melakukan dosa gara-gara teman saya yang itu enggak pakai begitu, salah. Nah, ini si Ka'ab bin Malik mau bikin alasan begini begitu, Rasul mau datang, nah, dia katakan zaha anil batil, kebatilan yakni kebohongan itu hilang dariku. Wa araftu, dan saya tahu, anni lam akhruj minhu abadan, bahwa saya tidak akan keluar darinya selamanya, bi syai'in fihi kadzibun, dengan alasan sesuatu yang di dalamnya ada kebohongan. Jadi dia sadar nggak akan bisa saya tidak dimarahi Rasul dengan alasan yang di situ ada kedustaan. Fa ajma'tu sidqah, saya pun bertekad untuk jujur saja kepada Nabi. Jadi ini awal orang kalau mau dapat ampunan, jujur. Rabbana dzalamna anfusana. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, dan di pagi hari Rasul datang. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid, Nabi kalau kembali dari safar memulai dari masjid. Di Rasul itu kalau habis safar perang kayak atau yang lain, pulang ke masjid dulu. Fayarka'u fi raq'atain, lalu Nabi sholat 2 rakaat. Sholat apa ini? Nah, ada yang katakan itulah sholat safar, atau bisa juga sholat tahiyatul masjid atau sholat lainnya. Habis masuk ke masjid, thumma jalasa linnas, lalu Nabi duduk untuk manusia, yakni untuk menemui manusia. Pulang perang duduk di masjid. Kemudian falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun, ketika Nabi lakukan itu, datanglah kepada Rasul orang-orang yang tertinggal yang enggak ikut perang Tabuk itu. Fatafiqu ya'tadiruna ilaih, mulailah mereka mengajukan alasan kepada Rasul. Wa yahlifuna, dan bersumpah kepada Rasul, dan jumlah mereka ternyata banyak. Wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan, jumlahnya 80 orang lebih.
Jadi ternyata ada 80 orang lebih yang tidak ikut perang. Semuanya bikin alasan. Begini ya Rasul, saya nggak bisa perang karena begini dan seterusnya. Nabi terima itu. Faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatahum. Nabi terima dari mereka keterus terangan mereka tadi. Wa bay'ahum, tapi dibaiat lagi. Ini karena mereka berarti 80 orang itu orang-orang yang masih lemah imannya. Dibaiat lagi oleh Rasulullah SAW. Wa bay'ahum wastaghfara lahum. Nabi baiat lagi, Nabi mintakan ampun untuk mereka. Wa wakala sarairahum ilallah, tentang rahasia batin mereka Nabi serahkan kepada Allah. 80 orang sudah mengajukan berbagai alasan. Nah, datanglah Ka'ab tadi. Faji'tu, aku datang kepada Nabi. Ternyata perlakuan Rasul terhadap dia dan dua sahabat ini beda. Yang 80 orang lebih tadi alasan begini, begitu, diterima sama Rasul. Dibaiat lagi, dimintakan ampun kepada Allah. Giliran Ka'ab beda. Dan falamma sallamtu alaihi, ketika aku ucapkan salam kepadanya, tabassumal mughdab, Nabi senyum seperti senyum terhadap orang yang dimarahi. Kalau kita ya senyum sinis lah gitu. Nabi senyum sinis. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ta'al, kemarilah. Faqultu bala, aku katakan iya. Kemudian faji'tu amshi, saya datang berjalan, hatta jalastu baina yadayhi, hingga aku duduk di hadapan Nabi. Faqala li, lalu Nabi bersabda kepadaku, ma khallafak, apa yang membuat engkau tidak ikut perang? Alam takun qadib ta'ata dhahrak, bukankah engkau telah membeli kendaraanmu? Faqultu bala, aku katakan iya ya Rasul. Inni wallah lau jalastu inda ghairika, saya demi Allah, kalau saja saya duduk di hadapan selain engkau, min ahli dunia, dari penduduk dunia ini, la ra'aitu an sa'akhruju min sakhati bi'udhrin, saya berpendapat bahwa saya bisa keluar dari marahnya, yakni saya berpendapat saya pasti tidak dimarahi dia bi'udhrin, dengan satu alasan. Walaqad u'titu jadalan, saya ini dikasih oleh Allah kemampuan untuk jadal. Jadi soal bersilat lidah bikin alasan itu ahlinya dia. Dia jujur. Kalau depan orang lain ya Rasul, pasti saya bikin alasan, saya nggak dimarahi orang itu. Nah, walakinni wallah, tapi aku demi Allah, laqad alimtu, saya tahu, la in haddatsukal yauma haditsa kadzibin, kalau di hari ini aku ceritakan kepada engkau cerita dusta, tardo bihi ani, yang karenanya engkau redha terhadap saya takut ya Rasul tuh. La yushikannallahu ayyuskhitaka alayya, ya, jangan-jangan nanti Allah akan membuat engkau marah terhadapku. Yani kalau saya bohong lalu Rasul memaafkan saya takut nanti Allah turunkan wahyu, tetap saja engkau akan marah kepadaku. Wala in haddatsuka haditsas sidqin, dan jika saya ceritakan kepada engkau cerita yang benar, yang jujur, tajidu aliyya fi, pasti engkau marah kepadaku. Tapi enggak apa-apa, innila arju fi afu Allah, saya mengharap ampunan Allah padanya. Biarin dah Rasul marah, tapi yang saya harapkan adalah ampunan dari Allah. Dia mau ngomong jujur. La wallah maka nali min udhrin, tidak, demi Allah saya tidak punya alasan. Wallah, demi Allah, ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka, demi Allah saya belum pernah merasa paling kuat, sehat, lapang sebagaimana saya ketika tertinggal darimu itu ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul katakan, amma hadza faqad shadaq, nah ini baru jujur. Berarti Nabi tahu yang 80 orang lebih tadi bohong, itu Nabi tahu. Cuma ya karena mungkin imannya masih ini, jadi dibaiat lagi, lalu dimintakan ampun kepada Allah. Si Ka'ab bin Malik sahabat senior,
Kok begitu, nggak ikut perang? Nabi marah. Nah, tapi karena dia jujur, Nabi katakan amma hada fasodak. Nah, ini baru jujur. Lalu Nabi katakan kum fakum hatta yaqdiyallahu fiik. Sudah, pergilah, berdirilah hingga Allah putuskan perkaramu. Jadi dia berdosa. Fakum tuh, aku pun berdiri, berangkat, saya beranjak. Wa thara rijalun min bani Salimah. Beberapa orang dari Bani Salimah bangkit mengikuti dia. Fattaba'uni, mereka mengikuti aku. Faqaluli, mereka katakan kepadaku, wallah ma'alimnaka kunta adznabta dzamban qabla hadza. Demi Allah, kami tidak pernah mengetahui engkau melakukan satu dosa sebelum ini. Walaqad ajazta alla takuna atadzarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa engkau tidak mampu untuk cari alasan kepada Rasul, membuat alasan di hadapan Rasul bima tadara ilaihi al-mutakhallifun. Sebagaimana orang-orang yang tidak ikut perang tadi, yang 80 orang lebih tadi juga beralasan di hadapan Rasul. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alak. Sungguh mencukupimu dari dosamu istighfarnya Rasul buat engkau. Maksudnya begini, kayak yang lain aja kenapa ya cari alasan? Lalu setelah itu kan cukup sudah, dosamu nanti diampuni Allah karena Rasul istighfarkan buat engkau. Ngapain sih nggak bisa cari alasan itu? Kata Ka'ab, fa wallah ma zalu yu'annibunani, demi Allah mereka terus mencela aku, hatta aratu an arji'a, hingga aku ingin kembali lagi ke Rasul. Karena dirayu terus, dia pengen balik lagi ke Rasul. Fa ukadzibu nafsi. Jadi dia pengen cari, ya udah deh, saya mau cari alasan. Tapi saya dustakan diriku sendiri. Maksudnya ini nggak benar nih. Gitu. Tsumma qultu lahum. Kemudian aku katakan kepada mereka, hal laqiya hada ma'i ahad? Ada tidak seseorang yang sama denganku? Qalu na'am, mereka katakan iya. Rajulan, ada dua orang. Qala mithla ma qulta. Keduanya katakan seperti yang kau katakan. Faqila lahuma mithlu ma qila lak. Lalu dikatakan kepada mereka seperti yang dikatakan yakni oleh Rasul kepada engkau. Faqultu, aku tanya, man huma, siapa itu? Qalu, mereka katakan Murarah ibnu Rabi' al-Amri. Dua orang itu salah satunya adalah Murarah bin Rabi' al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Dia tenang. Begitu disebut ada dua orang yang kayak dia. Jadi di sini lulus lagi Ka'ab bin Malik menghadapi ujian untuk mencari ampunan Allah. Tadi dia jujur, hampir cari kebohongan, dia jujur. Hampir goyah lagi, dia ingat ada dua orang sahabat, yang sahabat senior juga yang melakukan hal yang sama, jujur kepada Rasul. Nah dia baru tenang. Kemudian fadzakaru li rajulaini shalihain. Mereka menyebutkan untukku dua orang lelaki yang salih, qad syahida badran, yang ikut dalam perang Badar. Fihi ma uswah, saya punya atau pada keduanya ada keteladanan untukku. Famadaitu, saya pun berlalu, dia pulang terus. Hina dzakaruhum ali, ketika mereka menyebut dua orang itu untukku. Apa hukuman yang Rasul berikan kepada Ka'ab? Suruh pergi sampai Allah putuskan perkaranya. Lalu selanjutnya, wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an kalamina. Rasul melarang orang-orang muslim bicara kepada kami, ayyuhat thalathah, kami bertiga tadi. Mim baini man takhallafa anhu, yaitu di antara orang yang tertinggal atau yang tidak ikut perang bersama Rasul. Ini luar biasa. Semua sahabat tidak boleh bicara kepada Ka'ab bin Malik, Hilal dan Murarah. Jadi tiga orang ini didiamkan oleh seluruh sahabat. Bukankah tidak boleh mendiamkan seorang muslim yang la yahillu li muslimin ayyahjura akhah fauqa thalathi layal? Tidak halal buat seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam.
yaltaqiyan, keduanya berjumpa, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang ini berpaling, yang itu berpaling, dan seterusnya. Ya, ini dalam masalah yang lain-lain. Tapi ini urusannya urusan berat. Ini urusan batas antara iman dan kemunafikan. Kalau seorang mukmin, Rasul berangkat perang, disuruh berangkat. Nah, maka hukuman yang Rasul berikan berat tadi. Tidak boleh umat Islam bicara dengannya semuanya. Itu sampai 50 hari. Baik, saya lanjutkan. Kemudian fajtanabanan nas, manusia pun menjauhi kami. Wa taghayyaru lana, mereka berubah terhadap kami. Hatta tanakkarat fi nafsil ardu, hingga negeri ini berubah pada yani saya mengingkari. Ini negeri tempat saya bukan ya? Kok kayak begini? Fama hiya allati a'rif, ini bukan negeri yang pernah saya kenal. Kalau semua orang nggak ada yang mau tegur, gimana? Tapi kuat ini. 3 orang sahabat ini kuat. Falabithna ala dzalika khamsina lailah, kami tinggal dalam keadaan seperti itu selama 50 malam. Lalu fa amma sahibaya fastakana, adapun 2 sahabat saya, keduanya diam di rumah. Hilal tadi diam di rumah. Wa qa'ada fi buyutihim yabkiyan, keduanya duduk di rumah mereka sambil menangis. Jadi dua sahabat yang tadi itu, yang termasuk didiamkan tuh, di rumah diam nangis saja berdua. Wa ma'ana, adapun aku yakni Ka'ab, fakuntu asyabbal qaum wa ajladahum, aku adalah yang paling muda dan paling kuat. Yang 2 tadi udah tua-tua, diam di rumah nangis terus. Kalau Ka'ab enggak, dia masih muda, paling kuat. Fakuntu akhruju fa asyhadu shalah, saya keluar, saya mendatangi salat ma'al muslimin, bersama orang-orang muslim. Wa atufu fil aswaq, saya jalan di pasar-pasar. Wala yukallibuni ahad, tidak ada seorang pun yang bicara kepadaku. Gimana ini rasanya? Didiemin semua sahabat, didiemin istri seminggu. Enggak kuat ya Pak Ahmad ya. 3 hari aja juga udah bingung, ntar beliin apa ya, beli martabak atau beli apa ya. Biar istri mau tegur kita. Ini semua sahabat mendiamkannya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pun mendatangi Rasul. Fa usallimu alaih, saya ucapkan salam kepada Rasul. Wa huwa fi majlisihi ba'da shalah, Nabi di tempat duduknya sudah salat. Dia datang tuh, assalamualaikum. Fa aqulu fi nafsi, aku katakan dalam hatiku, hal haraka syafatai biraddis salam alayya amla, apakah Rasul gerak-gerakan 2 bibirnya untuk menjawab salam untukku atau tidak ya? Cuman itu aja yang dicari. Kalau Rasul bibirnya bergerak aja untuk salam, dia udah girang, cair berarti urusannya gitu ya. Dia datang assalamualaikum, Rasul tidak menjawab. Nah, baik, kemudian lanjutannya, thumma usalli qariban minhu, aku sholat di dekat Nabi. Fa usariquhun nawar, saya mencuri pandang terhadap Nabi. Fa idza aqbaltu ala sholati, kalau saya sedang sholat, aqbala alayya, Nabi menghadapku. Gimana itu rasanya? Kalau dia lagi sholat diliatin Rasul, diliatin. Wa idza tafattu nahwa, kalau saya menoleh kepada Nabi, a'radu anni, Rasul berpaling. Dia yang lihat Rasul, Rasul nggak mau lihat. Hatta idza tala alayya dzalik, hingga ketika hal itu berlalu lama untuk diriku, yaitu min jafwatin nas, diamnya marahnya manusia terhadapku, maka masyaitu, saya pun berjalan. Hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah, hingga saya masuk ke pekarangan Abu Qatadah. Abu Qatadah itu sepupunya. Semua nggak ada yang tegur, dia datang ke sepupunya. Wahwa ibnu ammi, dia adalah anak dari paman saya. Wa ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling saya cintai. Fasallamtu alaih, aku ucapkan salam kepadanya. Fa wallah ma radda alayya salam, demi Allah dia tidak menjawab salamku.
Mana ini kalau orang sekarang diginiin ngambek udah ya. Udah murtad aja dah, nggak di. Soalnya imannya cuman segini gitu. Kemudian fakultu, aku katakan, ya Aba Qatadah, angshuduka billah. Saya bertanya kepada engkau dengan nama Allah. Hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah? Apa yang kau tahu aku ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata, dia diam. Fa'udtu, aku ulangi lagi. Fa'udtulah. Fanasyattuhu, aku bertanya lagi kepadanya dengan nama Allah. Fasakata, dia diam lagi. Fa'udtulah, aku ulangi lagi. Fanasyattuhu. Faqal, 3 kali baru dia jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi jawabannya begitu doang, padahal dia orang yang paling dekat dengannya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fafadat ainaya, maka keluarlah air mataku. Wa tawallaitu, saya pun kembali. Hatta tasawwartul jidar. Qal, ini dia lulus lagi. Untuk memperoleh ampunan Allah, datang ke tempat saudaranya diperlakukan seperti ini, dia tetap kuat. Fa baina ana amshi bisuqil Madinah, ketika aku berjalan di pasar Madinah, idza nabatiyun min ambati ahli Syam, tiba-tiba ada seorang nabati. Nabati itu pedagang makanan lah, bahan-bahan makan dari Syam. Mimman qadima bit'am yabi'uhu bil Madinah, di antara orang yang datang ke Madinah untuk menjual makanan tadi. Oh, nabati tadi katakan yaqul, man yadullu ala Ka'b bin Malik, siapa yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'b bin Malik? Mana ini yang namanya Ka'b bin Malik? Fa tafiqun nas yushiruna lahu, manusia mulai menunjuknya. Nah, no si Ka'ab itu. Hatta idza ja'ani, hingga ketika dia datang kepadaku, dafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan, ternyata dia serahkan kepadaku surat dari Malik Ghassan, tokoh kafir ini. Jadi ini diuji lagi sampai dapat ampunan Allah. Didiamkan oleh seluruh sahabat, ada tokoh kafir kasih surat. Faida fi, ternyata di dalamnya ada tertulis begini, amma ba'du fa innahu qad balagoni anna sahibaka qad jafak, sesungguhnya sampai berita kepadaku bahwa sahabatmu yakni Muhammad marah kepada engkau, mendiamkan engkau. Walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala madhi'ah, Allah tidak menempatkan engkau di negeri kehinaan dan kerendahan. Falhaq bina nuwasik, bergabunglah dengan kami akan bantu engkau. Nah, ini cobaan yang luar biasa ini. Dia sudah banyak berjihad di jalan Allah. Dosanya karena dia tidak ikut dalam perang Tabuk. Didiamkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sekian lama. Ada tokoh kafir kirim surat, sudahlah bergabung saja dengan kami akan bantu engkau. Nih, kalau imannya nggak kuat, ikut dia, enak ikut dia, nanti jadi jenderal, jadi ini dan seterusnya. Tapi dia kuat itu. Fakultu lamma qara'tu, ketika aku membacanya aku katakan, wa hadza aidan minal bala, ini juga termasuk bala, cobaan. Jadi begitu orang kalau mau dapat maghfirah Allah harus kuat menghadapi bala-bala, cobaan-cobaan tadi. Ini juga ujian itu. Kemudian fatayammamtu bihat tanur, saya pun menuju ke tungku, fasajartuha, saya bakar. Fasajartuhu biha, saya bakar surat itu di tungku tadi. Nah, gimana rasanya ini? Hatta idza madat arba'una lailah minal khamsin, hingga ketika sudah berlalu 40 malam dari 50 malam itu, idza Rasulullah SAW ya'tini, idza Rasulullah SAW, tiba-tiba utusan Rasul datang kepadaku. Faqal, dia katakan, inna Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Ini udah 40 hari diperlakukan begitu, cobaannya lebih berat lagi. Ada orang disuruh Rasul datang kepadanya, Rasul perintahkan engkau anta tazila imra'atak, supaya engkau pisah dengan istrimu.
Satu-satunya orang yang masih bicara dan melayaninya istrinya. Itu pun Nabi suruh pisah. Fakultu, aku katakan, utalliquha ammadha af'al. Apa saya harus menceraikannya atau apa yang mesti saya lakukan? Qala la bal i'tazilha wala taqrabaha. Dia katakan tidak, cuma berpisahlah, jangan mendekatinya. Jadi suruh pisah ranjang saja. Kemudian wa arsala ila sahibayya mithla dzalik. Nabi kirim kedua sahabatku Hilal dan Murarah tadi seperti itu juga sama. Fakultu limraati, aku katakan kepada istriku, ilhaqi bi ahliki, bergabunglah atau pulanglah ke keluargamu. Fatakuni indahum, diamlah engkau di tempat mereka, hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, hingga Allah putuskan perkara ini. Qala Ka'bun, habis itu datanglah istri Ka'ab. Fajaat qala Ka'bun, Ka'ab katakan, fajaat imra'atu Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Hilal datang ke Rasul, faqalat, ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syaikhun dha'iun laisa lahu khadim. Hilal suami saya ya Rasul, dia seorang lelaki tua yang enggak punya pembantu. Fal takrahu an akhdumah, apa kau tidak suka kalau aku melayaninya? Qala la, Nabi katakan tidak, walakin la yaqrabaki, tapi jangan dia mendekati engkau. Jadi sebetulnya cuma disuruh pisah ranjang. Ya, jadi ngelayani boleh. Maka si istri Hilal tadi dibolehkan oleh Rasul. Qalat, dia katakan, innahu wallah ma bi harakatun ila syai'. Ya Rasul, dia maka udah nggak punya gerakan terhadap satuan, dia udah nggak yang urusan begituan gitu. Karena Hilal udah tua. Tapi jangan mendekati engkau, enggak, dia udah tua ya Rasul. Wallah ma zala yabki, demi Allah dia terus menangis, mungdu kana min amrihi, semenjak urusannya itu, makana ila yaumi hada, sampai saat ini. Nah, ketika dengar bahwa istri Hilal minta izin ke Rasul, faqala li ba'du ahli, salah satu dari keluargaku mengatakan, law ista'dzanta Rasulullah, andai saja engkau minta izin kepada Rasul, fimra'atik, tentang istrimu, kama adzina limra'ati Hilal bin Umayyah, sebagaimana Rasul izinkan buat istri Hilal bin Umayyah antakhdumah, untuk melayani suaminya tadi. Apa jawaban Ka'ab? Dia lulus lagi di sini. Fakultu wallah la astadinu fi Rasulullah. Aku katakan demi Allah, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Wa ma yudrini ma yaqul, saya tidak tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Rasul, idza sta'dzantuhu fiha, kalau aku minta izin kepada Rasul tentang hal itu. Kemudian wa ana rajulun syab, kalau saya kan masih muda, Hilal udah tua, minta izin itu diizin, kalau saya gimana? Kemudian falawittu ba'da dzalika 10 layal, setelah itu saya tinggal selama 50 hari. Jadi 40 dari tambah 10 hari jadi 50 hari. Hatta kamulat lana khamsuna lailah min hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina, hingga sempurnalah 60 malam semenjak Rasul melarang para sahabat untuk bicara kepada kami. Nah, di sini mulai datang nanti, lulus datang ampunan Allah. Falamma shallaitu sholatal fajri, ketika aku sudah sholat subuh, subah khamsin, di subuh yang kelima, subah khamsina lailatan wa ana ala dhahri baitin min buyutina, aku berada di salah satu sudut dari rumah-rumah kami. Fabaina ana jalisun, ketika aku sedang duduk, alal halil lati dzakarallah, sebagaimana dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan Allah, yang disebut Allah di surah At-Taubah. Jadi kisah 3 orang ini disebut dalam surah At-Taubah, yaitu qad daqat alayya nafsi. Habis sholat subuh dia duduk di salah satu sudut rumahnya, dadaku, hatiku sempit, wa daqat alayyal ardu bima rahubat, negeri ini, bumi ini jadi sempit padahal dia lapang. Jadi dia dalam keadaan yang sangat sedih. Sami'tu sauta sarikhin aufa ala jabal,
Aku mendengar suara orang yang berteriak di atas bukit bi'ala sauti, dengan suaranya yang paling kencang. Ya Ka'ab ibn Malik, ya Ka'ab ibn Malik abshir, ya Ka'ab ibn Malik abshir, wahai Ka'ab bin Malik bergembiralah. Dia tahu itu. Jadi rupanya subuh Rasul umumkan 3 orang ini sudah diampuni Allah. Sahabat yang lain girang semua dengar ada sahabat yang diampuni oleh Allah. Ada yang lari bergegas, belum sampai rumahnya dia sudah naik ke atas bukit biar kedengaran suaranya. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab absyir, bergembiralah. Berarti sudah datang ampunan dari Allah. 50 malam dong. Kemudian fa kharartu sajidan, aku tersungkur sujud, wa araftu an qad jaa farahun, aku tahu berarti sudah datang farajun, kelapangan, berarti sudah diampuni Allah. Wa adana Rasulullah SAW bi taubatillahi alaina, Rasul umumkan taubat Allah yang Allah berikan kepada kami hina shalla salatal fajri, ketika kami selesai salat subuh. Fadhahaban nasu yubashirunana, manusia pergi untuk sampaikan berita gembira itu kepada kami. Wa dhahaba qibala sahibayya mubashirun, datang juga ke arah dua sahabatku, orang-orang yang menyampaikan berita gembira itu. Warakadha ilayya rajulun farasan, ada juga seorang lelaki yang memacu kudanya ke arahku. Wasa'asain, ada orang yang berlari-lari kecil, min Aslam, dari suku Aslam. Fa'ufa 'alal jabal, dia naik ke bukit. Wa kana sautu asra minal faras, suaranya lebih cepat daripada kuda, yakni suaranya kenceng tuh. Falamma ja'ani, ketika datang orang itu, alladzi sami'tu sauta, yang aku dengar suaranya tadi menyampaikan berita kepadaku. Ini kalau saya baca semua kayaknya nggak selesai itu ya, ringkasnya saja. Begitu datang orang tadi yang teriak-teriak absyir, saking girangnya dia menyampaikan berita gembira, bajunya diberikan kepada orang tadi. Dia minjem ke keluarganya. Baju waktu itu kan sesuatu yang mahal, bagi dia nggak ada apa-apanya dibanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian dia datang ke masjid. Ternyata di masjid Rasul sudah siap. Datang ke masjid, dia bilang tidak seperti dulu lagi. Dulu waktu dia datang Rasul senyum sinis, sekarang Rasul berseri-seri wajahnya. Kemudian dia duduk di hadapan Rasul. Nabi katakan, sebentar, tadi waktu dia datang disambut oleh para sahabat, ucapkan selamat, litahnika taubatullahi alaik, mudah-mudahan menggembirakan kau taubat yang Allah berikan kepada engkau. Jadi beda ya, sekarang nggak ada ya orang ucapkan selamat begitu ya. Kalau ucapkan selamat, alhamdulillah ente jadi caleg ya, ngomong-ngomong jangan lupa ya kalau ada nggak jauh dari urusan itu. Ini semuanya ucapkan selamat. Lalu duduk di hadapan Rasul. Apa kata Rasul? Absyir bi khairi yaumin marra bika mungdhu waladatka ummuk. Bergembiralah dengan hari yang melaluimu yang terbaik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Jadi berarti apa di situ? Hari yang terbaik adalah hari ketika Allah memberikan ampunan. Dia masih penasaran. Amin indillah au min indik, ini dari Allah apa dari engkau ya Rasul? La bal min indillah, ini dari sisi Allah. Kemudian dia senang, ya Rasulullah, saya mendapat ampunan Allah karena sejak awal saya jujur. Maka saya berjanji seumur hidup saya tidak akan bohong. Ternyata dibantu oleh Allah sampai dia menceritakan hadis ini, alhamdulillah saya lulus, tidak pernah bohong. Yang kedua, wa inna min taubatillahi alayya, karena Allah berikan taubat kepadaku, sa'an khali'u mali shadaqatan lillahi ta'ala. Semua harta saya lepaskan untuk sedekah karena Allah. Itu bagi dia harta nggak ada artinya dibanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi katakan, amsik alika ba'dha malik, tahan sebagian hartamu, jangan semua. Fa huwa khairul lak, itu kan lebih baik untukmu. Dia katakan, la ya Rasulullah, bal umsiku sahmi hadzal ladzi bi Khaibar, ini saja yang saya tahan.
anak panah yang pernah saya pakai dalam perang Khaybar. Nah, ini kisah tentang Ka'ab bin Malik ketika dia melakukan dosa karena tidak ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW sampai dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur, lulus ujian gitu ya, dirayu orang kafir ini enggak, dia tetap istiqomah, dia lurus. Akhirnya dia dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kita. Kalau kita pengen dapat ampunan Allah, satu jujur, itu saya yang salah ya Allah. Jangan pakai nyari orang lain buat ini ya. Nah, ini dia sih gara-garanya ya Allah. Enggak, kita salah. Ya kenapa mau? Diajak berbuat maksiat oleh seseorang, kenapa mau? Kita sabar terus sampai dapat maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, ini kalau mau lebih jelas lagi ini dilihat di surah At-Taubah. Jadi setelah itu turun firman Allah itu yang laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar dan seterusnya di surah At-Taubah ayat 117. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis kita tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan, tafadhol. Baik, kalau cara sampai di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.